Kalau kita ngomongin politik, apa sih yang kebayang? Seringnya kan soal permainan kekuasaan dan kepentingan. Tapi gimana kalau ternyata ada cara lain? Gimana kalau panduan spiritual kuno justru bisa diubah jadi cetak biru radikal untuk keadilan sosial? Nah, hari ini kita bakal bedah visi profetik dari Kunto Wijoyo, seorang pemikir Indonesia yang berani banget menjembatani iman dan aksi politik. Ini dia pertanyaan utamanya, yang menantang banyak banget asumsi modern kita. Apa bisa kitab suci yang biasanya kita anggap urusan pribadi, justru jadi alat ilmiah yang praktis buat membongkar ketidakadilan, melawan kemiskinan, dan mengatasi krisis moral di zaman kita sekarang? Oke, kita mulai dari visi profetik Kunto Wijoyo. Biar kita paham solusinya, kita harus paham dulu nih, masalah mendasar apa sih yang bikin dia resah? Jadi, siapa sih Kunto Wijoyo ini? Beliau ini bukan orang sembarangan ya, salah satu sejarawan dan sastrawan paling berpengaruh di Indonesia. Nah, dia melihat ada jurang yang besar banget. Di satu sisi, ada ajaran Islam yang idealis, dan di sisi lain, ada realitas sosial yang penuh ketimpangan. Menurut dia, agama yang cuma berhenti di ritual itu agama yang gagal. Agama harus jadi kekuatan yang benar-benar bisa mengubah keadaan. Nah, disinilah letak kejeniusan Kunto Wijoyo. Dia menggagas yang namanya ilmu sosial profetik atau ISP. Idenya itu untuk membumikan nilai-nilai luhur agama, mengubahnya dari sekedar keyakinan normatif menjadi sebuah ilmu yang bisa dianalisis, diuji, dan yang paling penting bisa diterapkan untuk mengubah masyarakat. Dari teks ke konteks, dari iman ke aksi. Visi Kunto Wijoyo ini nggak datang tiba-tiba loh. Dia mendasarkan semuanya pada satu ayat Al-Quran yang sangat kuat, yang bisa Anda lihat di sini. Dia melihat ayat ini bukan sekedar nasihat moral biasa, tapi sebuah cetak biru untuk masyarakat yang ideal. 3 perintah kunci di dalamnya, mendorong kebaikan, mencegah kejahatan, dan beriman. Nah, ini yang jadi fondasi dari seluruh teorinya. Terus gimana caranya satu ayat suci bisa jadi teori sosial? Kunto Wijoyo membedahnya menjadi 3 pilar aksi yang konkret. Inilah mesin penggerak dari ilmu sosial profetik. Inilah dia jantung dari ilmu sosial profetik. Humanisasi, liberasi, dan transendensi. 3-tiganya ini turunan langsung dari perintah di ayat tadi. Yuk kita bedah satu-satu apa sih makna sebenarnya dari masing-masing pilar ini? Pilar pertama, humanisasi. Ini jawaban buat perintah mendorong kebaikan. Kunto Wijoyo melihat kalau modernitas itu seringkali merenggut esensi kemanusiaan kita, mengubah kita jadi objek, konsumen, atau cuma angka dalam statistik. Humanisasi adalah sebuah perlawanan untuk mengembalikan martabat utuh setiap manusia. Berikutnya, liberasi. Ini lahir dari perintah mencegah kejahatan. Nah, pilar ini yang paling politis nih. Tujuannya bukan cuma berbuat baik, tapi secara aktif membongkar sistem yang menindas. Mau itu kemiskinan struktural, teknologi yang bikin manusia terasing, atau eksploitasi dalam segala bentuknya. Ini adalah panggilan untuk pembebasan. Dan pilar ketiga, transendensi, yang akarnya dari beriman kepada Allah. Ini fondasi spiritualnya. Kata Kunto Wijoyo, tanpa kompas moral yang transenden, perjuangan untuk humanisasi dan liberasi bisa aja kehilangan arah, malah terjebak dalam materialisme atau ideologi kosong. Transendensi ini yang ngasih makna dan tujuan yang lebih tinggi buat perjuangan sosial. Oke, kita udah pegang petanya nih, 3 pilar ISP. Sekarang, ayo kita lihat gimana Kunto Wijoyo pakai peta ini untuk membaca medan politik dan pembangunan yang rumit banget di Indonesia. Nah, ini pertanyaan krusialnya. Apa 3 pilar ini cuma idealisme doang? Atau jangan-jangan ini bisa jadi alat bedah yang tajam buat menganalisis kenapa sih pembangunan di negara kayak Indonesia seringnya macet dan gak merata? Analisis Kunto Wijoyo nunjukin perbedaan yang krusial banget. Menurutnya, Indonesia nggak bisa gitu aja niru model Barat. Kalau di Barat, kekuatan modal dan buruh itu pelan-pelan nemu keseimbangannya. Tapi di Indonesia, wah ceritanya beda. Pemilik modal justru nempel sama kekuasaan politik, yang bikin mereka bisa terus menekan buruh yang jumlahnya banyak dan posisinya lemah. Ini kan resep jitu untuk eksploitasi. Dan hasilnya, ya bisa ditebak, pembangunan cuma dinikmati segelintir orang yang ada di puncak. Elit bisnis dan politik saling kunci kekuasaan buat mempertahankan keuntungan mereka sendiri. Jadilah lingkaran setan yang menghalangi keadilan sosial dan ekonomi buat mayoritas rakyat. Nah, melihat sistem yang udah buntu kayak gini, Kunto Wijoyo ngasih solusi yang radikal dan provokatif banget.
Dia berargumen kalau sistemnya sekuat itu, perubahan mungkin nggak bisa diharapkan datang dari bawah. Justru, Indonesia butuh revolusi dari atas untuk mendobrak lingkaran setan ini. Jadi, apa sih revolusi dari atas itu? Simpelnya gini, di negara kayak Indonesia, di mana kekuasaan itu terpusat banget di pemerintah dan birokrasi, perubahan sejati itu cuma bisa terjadi kalau para pemimpin di puncak punya kemauan politik. Ini adalah ide bahwa para elit harus secara sadar memilih untuk membongkar sistem yang menguntungkan mereka demi keadilan sosial yang lebih besar. Oke, sekarang kita sampai di bagian paling keren dari pemikiran Kunto Wijoyo, di mana persisnya dia mengubah keyakinan agama jadi ilmu sosial yang objektif. Ini langkah paling jenius dari gagasannya. Metodenya disebut objektifikasi. Ini adalah proses mengubah nilai jadi data. Jadi, daripada cuma bilang, kita harus membela yang lemah sebagai perintah moral, Kunto Wijoyo justru nanya, gimana cara kita merumuskannya sebagai hipotesis yang bisa diuji? Coba kita lihat contohnya. Coba kita lihat contoh konkretnya ya. Ada sebuah hadis yang bilang kalau kemenangan itu datang melalui perjuangan kaum lemah atau dua afa. Secara normatif, ini adalah sebuah kearifan. Kalau diubah jadi ideologi, bunyinya jadi bela kaum lemah, sebuah slogan populis. Tapi Kunto Wijoyo membawanya lebih jauh lagi. Sebagai teori sosial, hadis ini bisa berarti kaum lemah atau kelas bawah adalah agen perubahan yang sesungguhnya dalam sejarah dan ekonomi. Nah, tiba-tiba ini jadi hipotesis yang bisa dianalisis, bukan lagi sekedar slogan. Oke, jadi apa gunanya kita ngobrolin ini semua sekarang? Warisan Kunto Wijoyo ini bukan teori jadul loh. Ini adalah tantangan yang relevan banget buat dunia modern kita. Warisan Kunto Wijoyo ini ngasih kita paket lengkap. Sebuah lensa untuk menganalisis masalah sosial, sebuah jembatan untuk mengubah nilai jadi aksi, sebuah alternatif untuk melawan materialisme, dan yang paling penting, sebuah argumen kuat kalau iman itu punya tempat sentral dalam perjuangan untuk keadilan dan kemanusiaan. Ini membawa kita kembali ke pertanyaan awal, tapi sekarang dengan pemahaman yang lebih dalam. Kunto Wijoyo sudah menunjukkan satu jalan. Pertanyaan untuk kita semua adalah, di dunia yang isinya cuma kepentingan, gimana caranya kita bisa ngasih ruang buat nilai-nilai? Gimana kita bisa memastikan humanisasi, liberasi, dan transendensi bukan sekedar mimpi, tapi menjadi kenyataan?